ini kayak kamar ya, bukan kayak kamar ya. Makanya ada aja pasien yang bilang, oh ini saya udah masuk kamar rawat inap ya, kita udah dirawat inap. Ini sebenarnya masih ruangan IGD kita. Kalau kita bisa lihat ya satu pasien satu ruangan tentunya. Perangkat-perangkat di sini pasien monitor semuanya sudah terkoneksi digital. Jadi dari depan tadi ada nurse station kita, perawat-perawat di sana itu semuanya udah terkoneksi dengan laptop itu juga ini laptop yang medis ya. Itu semuanya data-datanya sudah bisa langsung connect. Nah, tapi yang saya bilang yang hebatnya kita nyaman, nggak tahu Pak Ismet pernah ngerasain nggak kalau ke IGD tempat lain, pasiennya enak Pak Ismet, bisa tiduran di sini kan. Nah, keluarganya di mana Pak? Iya benar. Nah, keluarganya nunggu di luar. Kalau di kita nih kita ada kursi. Nah ini tadi balik lagi patient and family experience. Banyak rumah sakit itu cuma ngurusin pasiennya doang. Betul. Klien saya adalah pasien, gitu kan. Tapi kita lupa bahwa klien kita adalah pasien dan keluarganya. Betul. Karena kalau pasiennya sakit, keluarganya bisa ikutan sakit kan. Sering cerita keluarganya ikut tambah stres, pasiennya juga malah bisa tambah stres. Ada salah satu pasien kita itu yang kasarnya sering buat TikTok dan YouTube. Dia udah sembuh nih, pasiennya udah sembuh. Pas di acara gathering itu bisa ketemu sama ada satu bapak lain gitu kan. Yang cerita bahwa bilang, Mas, Bapak tahu nggak bahwa saya tadinya itu nggak mau berobat. Saya perginya ke herbal lah gitu ya. Pokoknya nggak mau karena saya takut dan sebagainya. Karena saya lihat TikTok atau Instagram Bapak yang ceritain bahwa Bapak berobat di Mandaya dan sembuh. Akhirnya saya datang ke Mandaya, saya ketemu dokter yang sama gitu kan, mirip-mirip. Dokternya itu baik banget dan sebagainya. Akhirnya dia melalui semua kemoterapi dan akhirnya dia sembuh. That's the power gitu loh Pak. Ketemu juga. Ya akhirnya ketemu pas di acara itu dia bilang, wah thank you so much. Orang ini nggak pernah ketemu sama ini sebelumnya loh. Kayak kasarnya saya nggak kenal terus bilang thank you Pak gitu. Wah, udah, keren ya. Jadi bukan hanya kesembuhan tapi juga komunitasnya jalan ya. Itu yang menurut saya waktu saya dengar nih mereka berdua di depan saya ngomong gini, saya juga wow gila banget ya. Keren banget. Dr. Bel, halo, apa kabar nih? Baik. Presdil dari Rumah Sakit Mandaya Group ya. Nah, ini hotelnya keren banget. Bukan hotel ya? Rumah sakit. Kita bukan hotel. Soalnya kelihatannya ke hotel ya Pak Ismet ya. Iya, saya pikir ini hotel Pak. Ternyata ini rumah sakit ya. Keren banget ya Pak ya. Lagi hype lah hari ini ya. Ceritanya gimana nih bisa dimulainya nih? Dimulainya Mandaya ya. Mandaya. Sebenarnya kita itu Mandaya itu kita grupnya udah mulai sekitar hampir 10 tahun yang lalu. Tapi rumah sakit ini khususnya nih flagship hospital kita yang berada di daerah barat Jakarta ya. Tepatnya di Medline Cyber City ini. Kita namakan Mandaya Royal Hospital Puri. Ada kata royalnya karena ini khusus untuk kita, sangat spesial. Jadi sebenarnya yang kita lihat itu kebetulan papa saya dan juga founder kami namanya Pak Edi itu menderita sakit jantung. Dulu juga sempat pernah Pak, itu sampai serangan jantung masuk rumah sakit di Indonesia sampai hampir lewat gitu loh. Nah dari sana kita lihat juga bahwa gimana sih kualitas rumah sakit Indonesia, kekurangan-kekurangan, gapnya itu ya kita bilang gap analisisnya itu banyak segitu kekurangan yang ada di Indonesia dan kita kan juga melihat sendiri Pak Ismet ya berita-berita pasien Indonesia yang ke Malaysia, ke Singapura dan sebagainya untuk berobat. Nah dari sanalah timbul keinginan gitu ya. Untuk kita sebagai orang Indonesia sendiri, di negara sendiri kita bisa membuat suatu rumah sakit yang benar-benar mumpuni, yang saya sendiri, yang orang tua saya, yang founder kami, itu benar-benar bisa percaya kita berobat di sini dari yang simple-simple sampai yang paling advance seperti kanker, jantung, dan syaraf dan lainnya. Sebenarnya itu berasal dari situ, jadi pengalaman diri sendiri, kita melihat gap, dan kita maunya, yuk kita bisa buat sesuatu di sini, mendevelop, kita nggak perlu lagi ke luar negeri, kita stay di Indonesia. Tapi kenapa nih bisa bikin kok rumah sakit kayak hotel nih Pak? Dasar pemikirannya apa nih Pak? Nah itu memang salah satu gap yang kita lihat gitu ya. Kita sering ke rumah sakit, mungkin Pak Ismet juga ke rumah sakit yang ada di Indonesia gitu kan selama ini. Kita melihat kenapa rumah sakit itu ya rumah sakit. Mungkin katanya sakit gitu ya. Jadi orang masuk kok rasanya sakit itu. Baunya kan kadang-kadang baunya tuh bau obat-obatan, bau alkohol dan sebagainya. Rasanya tuh gitu.
Nah, maka dari itu ya kebetulan kita juga backgroundnya kan dari perhotelan ya Pak Ismet, kan tahu ya pernah ke hotel kita juga. Jadi kita punya experience di sana, memang hospitality ya. Dan yang selalu founder kami itu sampaikan itu bahwa kita di sini itu bukan menjual suatu produk Pak Ismet. Kita bukan juga menjual layanan. Orang bilang oh rumah sakit itu layanan kesehatan, bukan. Yang kita jual di sini itu adalah pengalaman, experience. Pengalaman supaya orang bisa lebih sehat lagi. Nah, itu yang kita rasakan. Berarti kan kalau kita bicara tentang pengalaman itu bukan cuma kayak layanan di Black aja kan. Itu dari masuk, dari lobbynya nanti kita bisa lihat bagaimana orang banyak yang suka cerita ke kita bahwa masuk ke Manda 50% sakitnya kayak udah kabur duluan, udah hilang duluan. Nah itu dari hal itu, dari bagaimana kita ada tim namanya patient experience team juga patient experience officer yang bisa menyambut mereka, membantu mereka dari awal sampai akhir. Ya intinya memperlakukan semua pasien kita itu sebagai manusia lah gitu ya, bukan sebagai kasarnya barang yang rusak yang kita harus benerin gitu loh Pak Ismet. Dan bagaimana mereka semuanya at the end of the day harus mempunyai pengalaman yang terbaik di kita. Orang yang perlu operasi pengalamannya hebat, termasuk sama menurut kita ya orang yang misalnya mungkin keluarganya terkena kanker, gitu kan, yang sudah ya memang teknologi sekarang belum ada yang bisa mengobati itu sampai sembuh, tapi paling nggak waktu keluarganya itu akhirnya ada yang pergi atau meninggal, keluarga yang lainnya bisa bilang bahwa pengalaman untuk pasien itu selama di Mandaya itu adalah pengalaman yang terbaik yang bisa mereka berikan kepada keluarganya yang meninggal itu. Nah itu yang kita selalu develop, selalu sampaikan ke tim kita juga dari segi SOP, dari segi program-program kita semua yang ada. Ini sekarang kita lagi ada di GD nih Pak Ismet ya. Kalau Pak Ismet lihat, kamu banyak banget. Kita ada 22, kita ada 22 kamar dan kalau Bapak lihat ini beda kan ya? Iya beda. Rumah sakit lain kita nggak ada pakai gorden-gorden. Kita semuanya ruangan. Jadi satu pasien satu ruangan. Sebenarnya dulu pas zaman COVID ini laris manis. Kenapa? Karena pengudaraannya itu satu-satu tuh sendiri-sendiri. Iya betul. Kan jadi untuk mencegah cross kontaminasi ya. Dan dua itu sebenarnya keunggulannya adalah kedap suara. Jadi kalau misalnya di ruangan sebelahnya itu ada yang teriak, misalnya anak kecil atau ada yang nangis-nangis, kita nggak kenal. Jadi kita benar-benar segitu nyamannya untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih sehat gitu, tidak terganggu oleh keadaan-keadaan yang hiruk pikuk yang biasanya di IGD itu ada. Ini kayak kamar ya, bukan kayak kamar. Makanya ada aja pasien yang bilang, oh ini saya udah masuk kamar rawat inap, saya udah dirawat inap. Ini sebenarnya masih ruangan IGD kita. Kalau kita bisa lihat ya satu pasien satu ruangan tentunya. Perangkat-perangkat di sini pasien monitor semuanya sudah terkoneksi digital. Jadi dari depan tadi ada nurse station kita, perawat-perawat di sana itu semuanya udah terkoneksi dengan laptop, itu juga ini laptop yang medis ya. Itu semuanya data-datanya sudah bisa langsung connect. Nah, tapi yang saya bilang yang hebatnya kita nyaman, nggak tahu Pak Ismet pernah ngerasain nggak kalau ke IGD tempat lain, pasiennya enak Pak Ismet, bisa tiduran di sini kan. Nah, keluarganya di mana Pak? Iya benar. Nah, keluarganya nunggu di luar. Kalau di kita nih kita ada kursi. Nah ini tadi balik lagi patient and family experience. Banyak rumah sakit itu cuma ngurusin pasiennya doang. Kira klien saya adalah pasien, gitu kan. Tapi kita lupa bahwa klien kita adalah pasien dan keluarganya. Betul. Karena kalau pasiennya sakit, keluarganya bisa ikutan sakit kan. Sering cerita keluarganya ikut tambah stres, pasiennya juga malah bisa tambah stres. Dan ini buat apa ya dok? Ini pasien monitor. Jadi nanti pasiennya ada di sini, kita bisa konekkan semua, ini ada kabel-kabel untuk tekanan darah, untuk detak jantung, irama jantungnya kita cek, biasanya O2 ya, oksigennya kayak gimana, pernapasan, dan tadi yang saya bilang ini semuanya terkonek dengan digital, namanya kita EMR, Electronic Medical Record. Yang kalau zaman dulu itu pakai kertas kan ya, tulis-tulis. Sekarang semuanya sudah terintegrasi, udah digital semua, udah nggak usah nulis-nulis lagi. Dan kalau ada masalah-masalah, alarmnya udah muncul. Nah yang di sini yang paling menarik nih Pak Ismet. Nah ini mungkin saya nggak tahu ya di tempat lain ada nggak, di luar negeri juga saya lihat nggak ada. Di masing-masing IGD loh Pak. Satu kamar ada satu TV. Kegunaannya fungsinya apa? Nah pertama ini kan ini ada laptop medis kita nih. Jadi sebenarnya nanti kalau para dokter pakai ini, dia bisa ngasih lihat hasil X-ray, bisa ngasih lihat hasil MRI apa langsung. Pasien pergi ke X-ray atau pergi ke CT scan, begitu ke sini kita bisa langsung kasih lihat hasilnya.
komunikasi itu penting ya. Kadang-kadang kan apalagi gawat darurat dan sebagainya, jadi keluarga dan pasien bisa langsung kita informasikan, Pak ini harus perlu operasi, Pak ini harus apa-apa, jadi dia langsung jelas tanpa dia harus keluar dan sebagainya. Kalau diperlukan bisa di sini. TV ini bisa nonton kabel TV, bisa nonton YouTube, bisa main game, bisa Netflixan dari IGD juga kita bisa gitu. Sakitnya langsung hilang ya. Makanya tuh yang tadi saya bilang, yang ada cerita bahwa ada anak-anak kecil datang ke sini tuh ya udah kayak liburan, bukan karena dianya sakit. Bisa bayangin Pak Ismet kalau anaknya datang ke sini, tempatnya itu menakutkan. Tadi kan hiruk pikuknya itu ini, ya pas dia datang pasti kan nangis-nangis. Dia nangis-nangis, gimana cara dokternya memeriksa, gitu kan? Kalau mereka tuh lagi stres lah anaknya stres mau ngambil darah tambah susah, gitu kan? Mau orang tuanya juga jadi ikutan stres kan, karena tadi kan diperiksa susah, kamu diam ini kayak gini kan jadi tambah susah. Nah tapi kalau di kita tadi very quiet, itu tempatnya itu nyaman juga kan ya, dia bisa diajak nonton dulu deh gitu kan, sambil ngambil darah dia sambil bengong nonton. Nah itu kan pasti lebih gampang masuknya. Oke, kita mau lanjut kemana nih dok? Kita coba ke ruang yang lain, nanti kita lihat ya Pak. Ini tempat apa ya dok? Nah lower ground ini tuh satu lantai sebenarnya khusus untuk pasien-pasien kanker kita. Ini apa ya dok ya? Ini menarik nih Pak. Kita ada satu geng, kita namanya geng Macan. Geng Macan. Nah Macan ini singkatan dari Mandaya Advanced Cancer Center. Oh. Ini adalah komunitas survivor kita gitu yang udah pernah kanker, udah pernah sembuh gitu kan. Jadi mereka itu saling sharing pengalaman dan sebagainya, membagi di sini. Untuk kasih semangat juga ya untuk teman-teman yang masih berjuang melawan kanker, karena mereka udah bisa melalui itu, mereka udah bisa menang melawan kanker. Jadi banyak dari pasien-pasien kita yang sudah sembuh malah balik untuk kasih support untuk pasien-pasien yang testimoni lah ya. Nah, ini kita namanya geng Macan. Kita ketemu hampir berapa bulan sekali, selalu ngadain acara dan ya seru-seruan lah gitu ya. Kita di Mandaya bukan bicara tentang medisnya aja gitu. Kita berbicara kita sebagai manusia yang mungkin ada sakit apa, itu pasti efek dari medis bukan hanya penyakit tapi juga dari emosional, dari psikis ya, psikologinya, dari financial dan sebagainya. Jadi kita berusaha untuk membantu, tentunya dengan bantuan komunitas Geng Macan ini, gimana caranya untuk bisa mensupport mereka. Ada aja idenya ya, pasti luar biasa. Ini juga ada ininya Pak. Jadi apa nih, dok? biasanya yang udah lagi berjuang atau udah sembuh, mereka nanti akan ada tulis-tulis gitu kan, sembuhkannya sakit, stronger together. Ada kasih, kadang-kadang yang menariknya orang yang lagi berjuang juga membaca ini jadi tambah semangat ya. Boost dia punya semangat untuk keep going gitu. Nah ini cancer center kita yang tadi saya bilang Pak. Jadi kalau kita bilang kita unggul gitu, suatu center kita itu bukan cuma tempat dokter-dokter kita praktek aja gitu bersama. Bukan, itu more than that gitulah. Kita benar-benar siapin suatu ekosistem dari tentunya dokternya, profesor yang canggih. Nomor 2 itu perawat-perawat tenaga medis lainnya, tapi juga peralatan dan obat-obatan yang mumpuni ya. Jadi kita di sini, kenapa kita bilang kita bisa jadi center untuk onkologi? Teknologinya, layanan kita dari ujung ke ujung ada Pak. A sampai Z semua kita bisa kerjakan gitu ya. Dari yang lebih simple seperti kemoterapi itu kasih obat ya. Dia diinfus obat gitu kan, kita bisa. Radioterapi yang tadi kita sempat cerita, disinarin pakai radiasi tinggi untuk bunuh kanker tanpa operasi kita bisa. Tentunya operasi juga kita bisa ya, gitu kan. Dan tapi yang jarang ada di Indonesia ini adalah nuclear medicine. Ini kita di Banten, kita kan kebetulan di sini Provinsi Banten, perbatasan Jakarta sama Banten ya, satu-satunya di satu provinsi yang bisa ngerjain nuclear medicine dan molecular theranostic ini. Nah, jadi tadi saya bilang, kalau Bapak nggak tahu pernah dengar, ada teman-teman mungkin pernah dengar namanya PET scan. Nah, PET scan itu untuk bisa mendeteksi kankernya nyebar kemana sih. Saya stadium kanker, stadium 1, 2, 3, 4 kan suka ada yang ngomong, aduh saya udah stadium 3. Itu pakai PET scan, harus di PET scan, kita ada. Kita PET scan kalau nggak salah keempat atau kelima di seluruh Indonesia. Dan kita mungkin satu dari segelintir dari semua PET scan itu yang digital lagi. Nah, tempat lain itu nggak digital PET scan, kita digital PET scan. Nah, tapi bukan hanya untuk ngecek penyebarannya di mana aja Pak. Di kita itu kita ada yang namanya molecular centernya atau theranostic kita, terapi. Nah, kita bisa mengobati kanker tadi. Kita bisa pakai yodium 131 ya, itu yodium radioaktif. Tapi gampang, tinggal minum, nggak ada rasa apa-apa gitu kan. Terus itu bisa masuk, kan yodium masuknya ke tiroid ya, ke kelenjar tiroid, bunuh
kanker ataupun pembesaran di tiroid. Nah, kita ada yang namanya juga lutetium PSMA namanya. Itu bisa pergi ke sel-sel kanker prostat. Bisa ngejar, mau kanker prostatnya udah nyebar ke tulang, tempat-tempat lain dia bisa ngejar dan bunuh kanker prostat yang sudah menyebar. Ya mungkin sudah tidak bisa lagi diobatin pakai kemoterapi atau bedah, udah nggak bisa. Itu jarang ada di Indonesia. Jadi diminum terus dia langsung bisa di infus. Kalau yang lutetium di infus, tapi dia bisa ke area prostat kansernya, dia bisa nyebar, bisa kayak ngejar sel-sel kanker prostat itu di semua tubuh kita. Iya, menyebar kemana aja gitu. Nah, itu keren banget kan ya. Kalau di sebelah sini? Nah, di sini kita juga ada laboratorium kita yang khusus untuk onkologi. Kita bisa namanya genetik. Jadi setiap penyakit kanker itu kalau zaman dulu tuh kita mau tahu obatnya apa kan pakai buku ya. Kita buka, oh kanker ini, ininya ini. Tapi sekarang kita tahu bahwa itu sudah in the past. Yang sekarang kita berbicara tentang precision medicine. Jadi kalau nanti kita ada sel kankernya, kan kita biasa ambil sampel lah di biopsi kan. Kita kirim dulu ke lab. Labnya itu bisa tahu genetiknya dari kanker itu apa. Dari genetik itu kita bisa tahu obat yang tepat untuk kanker itu apa. Dan kadang-kadang tuh bisa beda sama apa yang ada di buku. Karena setiap orang beda. Gitu. Nggak semua kanker tuh sama, nggak semua kanker hati itu sama. Gitu. Nah itu kita bisa pakai genetik onkologi lab kita itu bisa mendeteksi itu. Ya. Terus kita operasi, kita banyak yang canggih-canggih, pokoknya peralatannya bisa minimal invasif gitu. Dan kita juga ahli di gastro ini adalah untuk pencernaan, kanker pencernaan, liver, sama juga kita ada untuk yang payudara juga di sini kita ada. Itu beberapa keunggulan dari kanker kita lah gitu ya Pak. Nah ini kalau Bapak bisa lihat macan. Nah ini geng macan nih, kita kumpul-kumpul kan di sini. Kesaksian ya? Iya, dia ada kesaksian. Kemarin baru seminggu 2 minggu yang lalu mereka kumpul bersama, makan bareng, ada kesaksian, kasih semangat. Wah, jadi makan rasanya senang ya, Jadi malah ada salah satu pasien kita itu yang kasarnya sering buat TikTok dan YouTube. Dia udah sembuh nih, pasien yang udah sembuh. Pas di acara gathering itu bisa ketemu sama ada satu bapak lain gitu kan, yang cerita bahwa bilang, Mas, Bapak tahu nggak bahwa saya tadinya itu nggak mau berobat. Saya perginya ke herbal lah gitu ya. Pokoknya nggak mau karena saya takut dan sebagainya. Karena saya lihat TikTok atau Instagram Bapak yang ceritain bahwa Bapak berobat di Mandaya dan sembuh. Akhirnya saya datang ke Mandaya, saya ketemu dokternya yang sama gitu kan, mirip-mirip. Dokternya itu baik banget dan sebagainya. Akhirnya dia melalui semua kemoterapi dan akhirnya dia sembuh. That's the power gitu loh Pak. Ketemu juga ya? Iya, akhirnya ketemu Pak. Setelah itu dia bilang, wah thank you so much. Orang ini nggak pernah ketemu sama ini sebelumnya loh. Kasarnya saya nggak kenal, terus bilang thank you Pak gitu. Wah, udah, keren ya. Jadi bukan hanya kesembuhan tapi juga komunitasnya jalan ya. Itu yang menurut saya, waktu saya denger nih mereka berdua di depan saya ngomong gini, saya juga wow gila banget ya. Keren banget. Jadi dokter kita itu udah lengkap banget, lebih dari 30 ya spesialis. Nah, kita ada total 8 profesor di Mandaya gitu kan, bisa lihat. Dan ya ini sebagian dari dokter kita yang nanganin pasien kansernya ya. Ngumpulin dokter yang hebat-hebat ini di satu tempat yang sama ini nggak gampang. Iya, nggak gampang. Tim dokter ini semuanya akan berdiskusi bersama untuk hampir semua kasus pasien kanker kita. Terutama yang sulit. Jadi mereka tuh pas kasusnya itu kita bahas, kita nanti misalnya dari nuklir bilang oke, baiknya dari nuklir seperti ini, dari radiasi oke nanti aja radiasi ya, kita bedah dulu kayak gini-gini. Jadi ini bukan satu-satu gitu loh, tapi benar-benar kita lihat tim.